Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada ibu dan bapak pujian yang begitu indah pada malam Sabat ini. Kiranya dalam pujian tersebut dapat menyemangati iman kepada kita masing-masing. Kita berteduh diri dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Misha Sumer. Sebelum kita mulai, mari kita bersama. Tuhan di Allah Bapa kami berkata dan berdoa surga, terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan memberikan di sepanjang sepanjang kita untuk kami dapat berkumpul untuk memuji nama. Berkat anaknya yang akan mengabarkan firman Tuhan sedikit, kiranya firman ini dapat membuka hati dan pikiran kami dan kami dapat berdoa. Di dalam nama Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Selamat bagi kita semua. Sudah kita bersyukur karena Tuhan yang telah melindungi kita di sepanjang satu minggu aktivitas kita ataupun bekerja kita, sehingga kita dapat berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih buat ibu-ibu yang telah membawa pada pujian, biar ada pujian tersebut dapat mengangkat orang kita masing-masing. Baik, judul khotbah yang bisa saya bawakan pada malam ini berjudul tentang 6 perkara yang dipuji Tuhan, bahkan 7 yang membisikkan baginya. Mari kita buka Alkitab kita Amsal 6 ayat 15 sampai 19. Ada yang bisa membacakannya? Amsal 6 ayat 15 sampai 19. Amsal 6 ayat 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat diberikan lagi. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kejijikan bagi hati: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, mengapa yang menjadi 6 perkara dan 6 perkara yang dipuji Tuhan dan 7 yang membisikkan baginya? Kita bisa langsung paham bahwa kejahatan, kebohongan, kekerasan, dan yang merusak hubungan orang dapat membuat hubungan bersaudara kita dengan saudara kita yang seiman dapat hancur. Saya akui saya pernah melakukan kebohongan dan kejahatan. Saya sering berbohong kepada orang tua saya sering berbohong kepada teman saya, bahkan guru dan teman-teman yang dekat kepada saya. Saya berbohong kepada orang tua saya karena saya takut untuk jujur. Saya berpikir kalau saya jujur mungkin saya akan dimarahi, saya akan dimaki, saya akan dibentak, lalu saya terpaksa melakukan kebohongan. Dan kepada guru saya sering berbohong karena ingin melindungi teman saya yang bersalah. Ketika teman saya berantem, saya membela yang salah. Saya bilang dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia yang memulai. Tapi saya sadar, Tuhan itu melihat saya dan dalam hati saya, mengapa saya lakukan seperti ini? Padahal Tuhan mengatakan sudah tidak melakukan kebohongan dan kejahatan. Saya pernah melakukan kejahatan di sekolah saya saking emosinya saya memukul teman saya sampai nangis. Karena di saat itu saya sedang capek sekali disuruh guru dan tidak ada istirahat bagi saya untuk mengisi absen, menulis ini itu. Saya capek dan saya digangguin. Saya selalu berjambak dari belakang, terus saya pukul meja, saya cekik dia, terus saya bilang, apa maksudmu? Kau ngapa? Kalau itu latih, jangan sok belajar. Saya bilang seperti itu. Lalu saya tunggu sekali, lalu saya disuruh saya. Wah, apa yang saya lakukan ini? Saya ambil dia waktu dia di bawah pohon dan saya katakan sakitnya yang aku buat itu. Habis itu dia bilang nggak terlalu kurang keras. Saya bilang dia. Habis itu saya bilang
memang kau sekeras apa, makanya jangan bergara-gara di sini, bukan sekolah di Indonesia. Saya sudah capek dari tadi mulai jam 1 saya mulai istirahat. Lalu saya minta maaf kepada dia dan dia memaafkan saya dan di situ baru saya dimaafkan. Nah, pelajaran buat kita bahwa melakukan kejahatan itu membuat hubungan persaudaraan kita dengan umat manusia dapat hancur dan tidak bersatu lagi. Di ayat 17 kita bisa baca mata sombong tidak dusta. Perkataan ini mengingatkan kita untuk tidak bersifat seperti mata sombong. Mata sombong itu sama dengan sinis. Ketika ada orang yang menatap kita, lalu kita hanya seperti menengok ke samping. Dia merasa kayak aku salah apa ya, kenapa ya tiba-tiba melihat aku, entah dia senyum sama kita tapi kita tidak senyum kepada dia. Perbuatan seperti ini tidak boleh kita tiru, bahkan kita lakukan, karena itu membuat sakit hati teman kita atau saudara kita yang sesama manusia. Di ayat 18 mengatakan tentang membuat rencana jahat kalian. Membuat rencana jahat ini sama dengan seperti jahil. Jahil kepada teman memang boleh, tapi tidak boleh keterlaluan. Dengan perkataan bisa saja jahil, tapi bisa membuat perkataan kita itu menjadi sakit hati kepada sesama kita. Seperti yang saya katakan tadi, saya memata-matai teman saya seperti ini, seperti itu sehingga dia sakit hati dan saya minta maaf. Dia 19 mengatakan menyumbang atau menipu. Ini sama saja dengan berbohong. Saya pernah menipu teman saya bilang bayar uang kasmu, padahal di situ tidak ada memungut uang kas dan uang kasnya itu saya jajarkan. Di situ saya bahagia karena dapat uang itu. Saya jajan, saya bangga teman saya. Lalu saya sadar ketika malamnya, nama dia belum kucatat karena uang kasnya sudah dibayar. Tapi di situ saya kosongkan nama dia. Tapi tiba-tiba saya bermimpi kayak saya dikejar-kejar karena dia bilang bayar uang itu. Dia bilang begitu saya langsung sadar kayak Tuhan, kenapa ini? Saya pikir seperti itu. Ya, jadi mengapa kita tidak boleh sombong? Mari kita baca Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kejompakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ternyata Tuhan membenci kejahatan, kesombongan, kejompakan dan tingkah laku yang jahat. Itulah sebabnya ayat renungan kita malam ini mengatakan seorang saksi dusta yang menipu kebohongan, seorang saksi dusta yang melakukan kebohongan. Amsal 6 ayat 19 juga dibenci oleh Tuhan, jangan kita lakukan itu. Tuhan membenci dalam kebohongan, kejahatan ataupun sebagai apa yang tidak baik bagi diri kita yang kita lakukan selama ini kepada teman-teman kita. Marilah kita menyadari diri kita bahwa perbuatan yang selama ini kita lakukan yang tidak baik itu dapat merusak persaudaraan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mudah mengapa kita tidak boleh sombong? Mari kita baca ayat 1 ayat 11. Ada yang bisa membacakannya? Yesaya 2 ayat 11. Yang sombong akan direndahkan dan orang yang mampu akan ditundukkan dan anak Tuhan adalah yang paling tinggi pada hati. Katanya manusia yang sombong banyak bohongnya, dan yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Kenapa direndahkan oleh Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan membenci kesombongan dan kejahatan dan tingkah laku apapun itu. Di dalam Yesaya 28 ayat 17 mengatakan, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu memusnahkan demi semarakmu ke bumi kau pulamkan. Kepada raja-raja engkau persilahkan menjadi Tuhan bagi mata. Ini dalam Alkitab ini sama seperti cerita Lucifer. Lucifer yang ingin menjadi seperti Tuhan, dia sombong, dia memiliki segalanya, tetapi Tuhan mengetahuinya dan dia dilemparkan ke bumi menjadi iblis yang jahat. Mengapa sedang direndahkan dari surga? Karena sombong. Apa yang disampaikan ayat ini kepada
ialah bahwa di surga tidak ada tempat untuk orang sombong. Memang benar, kalau kita di surga ngapain kita sombong? Karena harta kita itu sama di surga. Jadi kita tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah, yang miskin, yang kaya. Kita akan seperti di surga, kita sama saja derajat. Mengapa orang sombong banyak bohongnya? Karena meskipun yang sombong itu adalah ahlinya berbohong sampai dia disebut bapak segala dosa. Memang surga dicap sebagai bapak segala dosa karena ia sombong dan ingin memiliki segalanya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu yang melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa yang mau kita lakukan supaya kita tidak ikut setan sombong berdusta? Mari kita baca Matius 11 ayat 29. Pikulah yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapatkan ketenangan. Mari kita pikul diri kita kepada Tuhan dan kita berpegang selalu kepada Tuhan supaya diberi jalan kebenaran, menuntun hidup kita sehingga kita dapat berkumpul bersama kelak Yesus datang kedua kalinya di surga bersama-sama. Kesimpulannya, enam perkara yang dibenci Tuhan dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpah darah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segala lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menimbulkan kesombongan, bahkan 7 perkara yang menjijikan Tuhan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan gosip, hoax, dan fitnah. Semuanya ini ada di dalam diri saya. Jika kita tidak percaya kepada setan, pasti kita tidak melakukan ini. Jika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan lebih baik dan berjalan oleh kebenarannya. Kristen itu dipanggil dari keterangan, dari kegelapan menuju keterangan, yaitu dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Marilah kita terima nasihat ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan bersaudaralah, memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2-3. Mungkin banyak perkataan yang saya lakukan dengan baik atau tidak sopan atau membuat hati saudara yang seperti menganggap saya jahat ataupun suka seperti itu, mohon dimaafkan. Inilah waktu yang bisa saya bawakan. Terima kasih dan selamat sampai. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Misha sebelumnya yang telah membawakan penggambaran Yesus yang begitu indah pada malam ini. Kiranya gambaran tersebut dapat mengangkat keluarga kita masing-masing dan semakin dekat kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri membuka lagu Syair nomor 210. Mohon maaf, 211. 211. Sama-sama.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah melindungi kami sebagai satu pintu aktivitas di kerja kami hingga kami tiba di desa ini dengan selamat Tuhan dan dapat pulang dengan kembali membawa firman yang telah kami dengarkan dari kami. Kiranya kami tidak melakukan sifat kebohongan, kejahatan, kekerasan bahkan yang dapat merusak hubungan orang lain Tuhan. Kiranya itu Engkau jauhkan dari kami dan iman kami tetap teguh di dalam nama Tuhan. Berkatilah kami di perjalanan Tuhan hingga tiba ke rumah kami dengan selamat. Kiranya pimpinan-Mu yang selalu menyertai kami di sepanjang satu malam ini dengan tim kami yang menyenang dan Kau bangunkan kami tanpa kekurangan besok pagi Tuhan dan kami dapat menuju kemuliaan dalam kembali besok Tuhan. Terimalah doa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus telah kami mengucap syukur. Amin.